Baik, kita masuk pada tumbuh kembang atau pubertas. Ingat ya, kita sudah mulai menata dan berusaha untuk menerima diri kita. Jadi ketika masuk tumbuh kembang atau pubertas, harapannya Bu Yuni kalian sudah bisa mengubah pola pikir, berkembang, seperti yang akan kita bahas. Nah, tumbuh kembang itu dari anak-anak menjadi dewasa, baik jasmani maupun rohani. Maksudnya gimana? Kalau dari anak-anak itu biasanya gini, enggak, ini punya aku, bukan, rebut-rebutan. Kalau sekarang kamu rebutan, harusnya malu ya. Kalau ada kejadian-kejadian misalnya viral tentang ini rebutan barang atau rebutan cowok, aduh, amit-amit ya Bang Bayi, jangan sampai itu terjadi pada kalian. Nah, dewasa itu kan jasmani yang kelihatan, yang rohani. Ketika waktunya berdoa, ya berdoa. Ketika waktunya cek batin, aku tadi melakukan kesalahan nggak ya? Ketika aku melakukan sesuatu, refleksi diri. Kalau ya dengan melakukan hal seperti itu tadi, nah itu namanya kedewasaan jasmani maupun rohani. Ya, kita masuk nih masa akil balik. Perempuan itu 1 sampai 2 tahun lebih awal dari laki-laki. Tanya kenapa? Ya memang seperti itu. Sementara kalau ini ya, ini yang umum, usia akil balik perempuan 11 sampai 12 tahun. Sementara laki-laki 13 sampai 14 tahun. Ini yang umum. Sementara kondisi sekarang itu mengalami kemajuan. Jadi perempuan sudah mengalami akil balik sekitar usia 8 atau 9 tahun. Wow. Kok cepet ya? Berarti kalau 9 tahun laki-laki umur 9 atau 10 tahun. Makanya yang Bu Yuni jelaskan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab memberikan hal-hal berbau pornografi itu saat anak umur 8 tahun, 9 tahun duduk di 3 atau di kelas 4 SD. Itu nagih. Udah nonton videonya kan tentang bahayanya pornografi? Jangan sampai otak kita kecanduan seperti kecanduan narkoba. Ya? Jelas ya? Jadi perempuan seusia laki-laki itu jauh lebih dewasa daripada laki-laki itu sendiri karena usianya akil baliknya lebih awal 1 atau 2 tahun. Baik, kapan pubertas awal? Kalau tadi perempuan 11 atau 12 tahun atau maju jadi 8 tahun, laki-laki 13 atau 14 tahun atau maju jadi 9 atau 10 tahun, berakhirnya sama nak, 17 atau 18 tahun, berarti sekitar kelas 10 atau kelas 11, berarti SMA. Maka hati-hati kalau pondasimu selama di SMP nggak kuat, cuma aku pengen disayang-sayang, aku cuma pengen cari pacar, belajar itu nomor kesekian, nanti di sini maaf, bisa jadi sudah gendong anak. Karena apa? Melampiaskan rasa kebutuhan dicintai, dihargai, diperhatikan pada saat ini aku. Aduh, masa depanmu bisa jadi apa? Hati-hati loh ya, waspadalah. Sekarang ngomongin tentang tumbuh kembang atau pubertas. Nih, kalau laki-laki gimana? Ini kalau gambarnya ya, lihat gambarnya dulu. Usia 2 tahun masih nggak apa-apa pegang-pegangan, pakai
pakai celana pendek, atau misalnya sudah TK pun usia sekitar 3-4 tahun, 5 tahun, ayo pipis, aku pengen, Miss kebelet pipis bareng-bareng yuk, gak apa-apa. Tapi kalau udah usia gini, gak ada edukasinya, apalagi usia gini sudah masuk masa puber, bahaya. Oke, bahaya. Nih, kalian berada di antara ini dan ini, berarti bukan anak-anak, bukan juga dewasa. Jadi tengah-tengah, puber atau remaja. Pertama, cek nih yang cowok dulu. Kotak suara. Apa suara saya jadi membesar? Apa menjadi rendah? Kalaupun enggak usah merasa bersalah, karena perkembangan tiap anak itu berbeda. Sudah muncul rambut-rambut tumbuh pada bagian dada, ketiak, kaki, tangan, dan penis. Kalau ini biasanya sudah ya. Terus tumbuh kumis, janggut, baunya melebar. Apalagi yang suka olahraga, berenang, itu kelihatan banget. Dadanya makin bidang. Terus bagian sekitar panggul dan paha terlihat ramping. Tapi ini hanya gambaran umum, tidak kumisan berarti aku nggak masuk masa puber, ciri-ciri sekunderku nggak kelihatan. Enggak, lihat dulu keturunanmu. Papamu punya kumis nggak? Kakekmu punya kumis nggak? Kalau nggak punya ya udah, memang gennya nggak produksi kumis gitu ya. Nah, tapi kelihatan mulai bagian sininya ada yang mulai olahraga biar muncul nih. Nah, itu yang secara umum. Kalau enggak, sekali lagi tidak masalah, tidak usah merasa bersalah. Setelah membahas tentang tumbuh kembang pubertas laki-laki, sekarang kita bahas tentang perempuan nih. Dari bayi, jadi anak-anak, jadi makin besar nih, jadi dewasa. Nih, mulai nggak kerasa aduh sakit di bagian dadaku, baik sebelah kanan atau sebelah kiri. Terus bagian pinggul dan paha makin berisi, tumbuh rambut di ketiak dan vagina, pinggulnya makin melebar. Bahkan mungkin ada yang sudah mulai menstruasi. Yang primer tadi itu adalah organ kelaminnya. Kalau seks sekunder itu kelihatan dari tubuhmu seperti apa. Jelas ya? Bu, kalau belum mens sampai sekarang nggak masalah. Setiap orang berbeda-beda. Tanyakan pada mamamu. Mama dulu menstruasinya kapan ya? Itu biasanya akan menjadi turunan atau genetis. Ya biasanya mama SMA kok, ya udah tenang aja, nggak ada yang salah. Tapi teman-teman genetismu seperti apa? Bu, tapi kok aku lebih maju daripada mama. Lihat pola makanmu sekarang gimana? Nih, junk food, kurangin ya. Banyakin makan sayur dong sama buah biar sehat, matanya juga kerawat karena sekarang banyak melihat gadget. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah perubahan secara psikologis. Pertama, mudah sensitif atau mudah tersinggung, mudah marah. Gak diapa-apain, tiba-tiba mamamu atau papamu bilang, kamu kok sekarang berubah, aku berubah. Oh tidak, iya memang jadi sensitif. Iya kan? Terus irasional, lihat, mama sama papa itu gak sayang aku, sayangnya sama kakak sama dedek. Kalau kakak sama dedek minta apa langsung dibeliin, aku loh cuma minta kuota. Sebentar. Kuota yang kamu maksudkan kuota untuk belajar atau kuota untuk main game? Pikir lagi, rasional ya. Mudah stres, aduh nanti kalau nilaiku jelek bagaimana? Aku takut tidak naik kelas. Tapi bapak ibu guru mengomel padaku, orang tua stres itu merasa tertekan sehingga menjadi takut dan sok mandiri. Udah, kalau aku dimarah-marahin kayak gini, aku lebih baik pergi dari rumah. Aku bisa hidup Iya kalau kamu punya ATM yang berisi uang. Kalau ATM-mu kosong, bukan anjungan tunai. Nanti kalau lapar makannya gimana? Terus yang bayarin sekolah siapa? Ya. Terus ini yang lanjut. Ya, jelas ya. Ekspresif. Ekspresif itu gimana? Ekspresinya dong keluar. Ketika yang cewek ngeliat cowok ganteng, aduh ganteng banget, ya ampun. Sementara yang cowok sok-sokan cool. Oh, cantik. Tapi tangannya mencari informasi. Misalnya,
dapat nilai bagus, yes, akan dunia miliknya sendiri, tidak memperhatikan teman-teman yang merasa, duh sunyi nilaiku kok seperti ini. Paham ya? Selalu ingin tahu, kepo. Kepo kenapa sih? Yang ada yang salah dengan kepo, tapi caranya. Itu apa sih? Itu ngapain sih? Bikin orang baper aja ya. Kepo boleh, tetapi caranya misalnya kalau seperti ini baiknya kayak gimana ya? Kalau aku melakukan ini itu cerita tentang apa ya? Oh, langsung dibilang kepo. Pelan-pelan. Ya, kalau bukan urusanmu, gak usah ikut ambil bagian. Kalau ikut ambil bagian, rempong nanti masalah orang jadi masalahmu. Paham ya? Nih, yang satu nih, konsep wafer laki-laki cara berpikir bersekat-sekat. Tahu wafer kan? Wafer itu kotak. Nah, cara mikirnya laki-laki itu ya cuma kalau di kotak satu. Yaitu cuma di kotak itu. Lagi mikir ngomongin tentang game. Oke? Oke, Bu Yuni gambar supaya jauh lebih jelas. Semoga bisa melihat ya gambarnya tentang wafer. Wafer itu kan kotak-kotak ya. Nih, kalau kotak-kotak, dia lagi ngomongin game di yang kotak sih ajak ngomong pembahasan belajar. Ya marah. Ini kok lagi asik-asik ngomong tentang game. Kok tiba-tiba diajak untuk bahas? Aduh, sakit hati. Sabar. Ya. Terus, yang ini tentang bakmi. Semoga bisa kelihatan ya. Cewek itu bagai bakmi. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Iya, rempong, apa-apa dipikirin. Mau ngerjakan tugas, nyiapin ini. Nanti lihat HP, belum tugasnya selesai, sudah ngurusin yang lain, saling terkait. Maka disinilah cewek sama cowok rentan untuk bertengkar. Karena nggak menyamakan sinyal. Ya, jelas ya? Kalau ada yang nggak jelas, jangan takut untuk tanya, Bu, yang itu maksudnya apa sih? Ya, kalau misalnya kalian mau pacaran, nanti akan ada pembahasan tentang pacaran. Tapi kalau kalian memahami konsep wafer dan bakmi, oh itu tuh kenapa kok cowok cewek sering marah-marahan. Ya iyalah, ngurusin diri sendiri, pelajaran aja belum oke, ngurusin anak orang. Ups.